Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Amin Allahumma amin. Sudah ketemu halamannya semua? Halaman berapa itu? Perkataan hukum ma'rifah berapa? 68. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Fata'ahudu ma'atifah kal-buduni wal-ibdi was-surrati wal-muqi wa mahalli syaqqin. Maka disunnahkan di dalam mandi itu seterusnya menjaga lipatan-lipatan badan seperti telinga, wal-ibdi dan ketiak, dan pusar dan sudut pojok mata, wa mahalli syaqqin dan tempat pecahan-pecahan badan, wa ta'ahudu usuli sya'rin dan memperhatikan akar-akar rambut, summa ghaslu ra'sin kemudian membasuh kepala, bil ifadati dengan menuangkan air, ba'da takhlilihi sesudah menyelak-nyelak kepala, yakni rambut kepala. In kana alaihi sya'run jika ada atasnya yaitu rambut, wala tayamuna fihi li ghairi aqta'an dan tidak ada mendahulukan kanan pada membasuh menyiram kepala bagi selain orang yang buntung tangannya. Summa ghaslu syaqqi ayman kemudian membasuh lambung yang kanan, summa aisara kemudian lambung yang kiri, wa dzalika lima tasibuhu yaduhu min badani yang demikian itu wadalkun wadalkun dan menggosok-gosok badan, lima tasiluhu yaduhu min badanihi bagi apa yang sampai akan dia oleh tangannya daripada badannya, khurujan min khilafi man aujabahu karena keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan oleh ulama akan menggosok-gosok badan, wa taslisun li ghasli jami'il badani wadalki watasmiyati wadzikri akibahu dan menigak-kalikan bagi membasuh seluruh badan dan menggosok-gosok dan membaca bismillah dan zikir sesudah mandi. Wa yahsulu fi raqidin bitaharruki jami'il badani salasa
dan hasil oleh mentiga-kalikan pada air yang tenang tidak mengalir dengan menggoyang-goyangkan, menggerak-gerakkan seluruh badannya padahal 3 kali. Wa illam yanqul qadamaihi ila mawdi'in akhar 'ala al-awjah, sekalipun tidak memindahkan ia akan 2 telapak kakinya ke tempat yang lain, 'ala al-awjahi, atas qaul yang muhtamad. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita pada malam hari ini masih berbicara tentang sunnah-sunnah dalam mandi, baik mandi wajib seperti habis bersetubuh maupun mandi sunnah seperti mandi Jumat atau mandi hari raya. Sebagaimana dijelaskan pertemuan yang lalu bahwa sunnah mandi ada 3. Yang pertama sunnah sebelum mandi, yang kedua sunnah ketika mandi, yang ketiga sunnah sesudah mandi. Dari 3 ini ulama menuliskan isinya ada 28 kesunatan yang harus dikerjakan oleh kita ketika mandi. Dan ini salah satu keluhuran ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada aturan secakap ini pada ajaran manapun. Boleh tanya kepada saudara kita yang agamanya Hindu, begitu juga yang Buddha, Yahudi, Kristen Katolik, Protestan, Ortodok, tidak ada. Bagaimana aturan sesudah mandi, habis bersetubuh ini ngapain? Boleh tanya sama yang Kristen di Injilnya. Apakah Injil Perjanjian Lama dari mulai kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan dan kitab Ulangan di pasal berapa ayat berapa aturan mandi? Boleh tanya kepada saudara kita. Begitu juga Injil Perjanjian Baru. Apakah itu Matius, Lukas, Yohanes, Markus? Cek bagaimana tata tertib kehidupan. Inilah keluhuran kalau kita tak mau amalin, siapa yang mau mengamalkan ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini mandi kita. Jadi sudahlah kita mandi itu pertamanya membaca bismillah dan seterusnya udah kemarin, bersihin bercak-bercak sampai wudu. Terus apalagi aturan ini selesai kita wudu sebelum mandi. Kemarin dia udah wudu, kita nggak kurang. Lalu sebelum mandi nih kita harus menjaga betul lipatan-lipatan daripada kita punya badan. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda wa karramallahu wajhah, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di dalam musnadnya, juga Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya dengan hadis yang sahih. Imam Ali bin Abi Thalib mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yasilhal ma fa'alallahu bihi kida wa kida minan nar." Siapa saja orang yang mandi habis bersetubuh, habis lalu ketinggalan satu helai aja rambut, hendak kena air, maka nantinya hukumannya di neraka begini, siksaannya begini.
Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau juga ini yang arah Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin ini bercerita, ada orang sesudah dikubur, di alam kubur. Ketika dikubur 3 hari sesudah penguburan dimimpi oleh teman. Ditanya, ma fa'alallahu bikum, diperlakukan apa oleh Allah Anda di alam kubur? Ya Rabbana, tiap hari saya digigitin mulu, anjing lah, babi lah, tiap hari di alam kubur. Karena kubur itu bisa raudhah min riyadil jannah, bisa hufrah min hufarin nar. Nanti kita dikubur kalau meninggal. Tuh sebab semuanya tidak ada yang nggak meninggal. Boleh kita tanya nih yang pakai masker nih, kira-kira bakal mati nggak? Hah? Mati. Yang nggak pakai masker mati juga, sama aja. Bukan mati juga kita ya. Itu ditanya, kenapa Anda begitu? Ada satu sisi badan kami waktu mandi junub yang tidak kena air, imbasnya sholat dasar, perasaan saya sujud sampai jidat kita hitam, tidak ada minat. Wong belum mandi di Mataram, duduk di masjid jadi dosa, wong masih junub. Saya tidak tahu. Itu repotnya kalau mandi tidak paham. Oleh karena itu sesudah wudu, hal yang disunatkan adalah fata'abudu ma'arifah. Kita harus memperhatikan lipatan-lipatan badan. Telinga jangan sampai nggak kena air. Ketek kita siram-siram nggak kena yang ininya. Dasar uang yang wajib dalam mandi, 2 yang udah lewat itu, 1 niat, 2 seluruh badan harus kena air. Ini rada repot kalau enggak kena ketek, user yang bodong tuh, user itu jangan sampai nggak kena air. Yang orang tua kita dulu, kalau orang tidurnya ngompol dikasih capung dah. Begitu enggak? Tuh orang dulu menjawab tuh. Orang dulu dia apa? Ini biar nggak ngompol. Itu usul jangan sampai nggak kena air. Pojok mata, apalagi kita habis tidur sama bini langsung tidur, kan mohon maaf belean. Enggak kebuang ini belek waktu mandi, ketutup belek, lah kena air. Itu mandinya dasar. Dijaga betul. Mohon maaf bahasa yang kasar kami gunakan, bol kalau kan kelihatan. Itu dijaga, jangan sampai nggak kena air. Perempuan kita udah maklumi waktunya 2. Kalau diri cemberut, kalau nongkrong ketawa. Itu yang waktu nongkrong kelihatan, kudu kena air. Ini harus diperhatikan, ngeri. Termasuk pecahan-pecahan badan. Kadang kakinya pada pecah-pecah. Tadinya kapalan, alamat kaya raya. Kapalan kan? Lama-lama pecah kaki. Iya pembelekan, ya udah pembelekan lah. Tuh dijaga tuh pembelekan tuh. Jangan sampai kena air. Tadinya si rapat pembelekan, ini perlu kena air karena masuk bagian luar badan. Termasuk rambut. Jangan sampai kena akarnya. Luarnya doang. Ini biasanya perempuan. Karena beda. Antara laki dan perempuan itu zaman dulu cirinya gampang. Laki-laki rambutnya pendek, tapi akalnya panjang. Kalau perempuan rambutnya panjang, tapi akalnya pendek. Pokoknya rumusnya 2. Senang nangis,
sedih, nangis, perempuan. Lihat waktu nikah, nangis itu kenapa dia? Senang. Waktu dia pisah sama lakinya, nangis. Nangis dan itu rumusnya. Rumus. Nah ini dia rambut nih, digelung, dikepang rambutnya. Ini kalau nggak masuk ke dalam-dalamnya, ini bisa dasar. Jadi harus dijaga. Termasuk mohon maaf ya tangguh ininya nih. Kan mandinya nongkrong. Kalau nggak kena air ininya, wah bahaya. Jadi harus dijaga betul mandi. Bukan sembarangan asal mandi doang, ditata dan diatur dengan baik. Wah kalau ngomong cerita mandi, tidak ada kehidupan yang romantis selain kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau mandi sebab kedua. Kata Siti Aisyah, dongeng, Nabi itu mandinya sama bininya. Dia bilang sama bininya, padahal maksudnya sama dirinya, bininya dia bininya, sama bininya mandi sebab itu gantian. Bayu, ntar bininya lagi. Ya Allah, benar. Yang menjadi pertama, kita udah pernah belum begitu sama bini mandi? Ini yang saya tanya nih masjid nih, udah pernah belum? Oh ya, Rabbana ya Karim. Mungkin ini rahasia yang Allah kasih panjang umur sehat badan. Kita belum ngamalin yang ini. Dah habis pulang aja nih, ajak bininya mandi. Belum gila. Sabar. Emang begitu ngamalin ajaran agama itu pasti dituduh kita. Kalau ngamalin, ini Nabi yang nyuruh bareng. Ya Allah, kayak begitu. Mandi. Cobain biar pernah. Begitu. Masalahnya gimana mau pernah? Bini belum punya. Waduh, ini bingung saya menceritakan. Bingung. Saya nggak mau nutupin berita yang saya dapat. 2021 bujangan ditembak mati. Catat itu. 2021 bujangan 2 bulan lagi. Dikirim itu. Begitu juga berita yang saya dengar, orang berkeluarga kalau ditembak mati. Enggak bujangan doang. Jadi ini harus dijaga. Udah rapi, lipatan-lipatan aman. Habis nih, sunnah mandi nih. Habis, yang sebelum mandi siap. Kita ngomongin bagian kedua, mandi sunat ketika pelaksanaan mandi. Bukan pembukaan. Mana tuangkan air dari kepala. Kepala dulu, siram. Kalau mandinya pakai kepala. Ini harus kita ini nih, jangan polos-polosan. Kepala dulu. Mandi di kali, nyucep. Ya kalau gitu enggak. Ya kita Islami rahmatan. Iya enggak. Ini kita mandikan pakai kepala dulu, siram. Kepala ini kalau mau dipikirin ada 2 belahan, kanan, kiri. Ini mana dulu? Tuh sahabat tuh pada nanya, bagaimana memperhatikan mandinya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, kanan dulu menyiram, terus kiri. Kalau kepala mana aja, yang penting kepala dulu.
tidak ada kanan, tidak ada kiri. Kalau pala tuh begitu, tidak ada kanan, tidak kiri. Gayung nih, tapi saya mandi pakai selang. Maklumlah sudah biasa di setting. Yang itu motor, dia motor mobil, lah kan selangnya kecil. Ya kalau begitu kanan dulu. Setting. Gayung enggak. Nah, jadi agama tuh diatur dan begitu. Udah pala mandi, kemudian siram badan. Yang kanan depan, habis kanan depan siram kanan belakang, baru kiri depan, lambung kiri, baru kiri belakang. Tuh mandi kayak begitu. Namun ketika memandikan mayit tidak. Mandiin mayit, pala, siram depan, semuanya, kiri kanannya, baru belakang. Terlalu repot buat mayit bila depan, belakang, kiri depan, kiri belakang. Maka untuk mayit depan semuanya, baru belakang. Karena mayit itu ketika nyawa dicabut, kata Nabi, sakitnya orang dicabut nyawa itu lebih sakit dibanding badan dibacok sampai 300 kali, 300 bacokan. Jadi biar jangan terlalu banyak menggerak-gerakkan mayit. Begitu. Itu mayit. Tapi kita yang hidup enggak mandi. Dan mandi ini diri. Kalau mandi Nabi duduk. Nabi itu mandinya diri. Kalau wudu duduk. Itu Nabi. Coba kita pikirin. Kalau wudu berdiri. Kalau mandi duduk. Bagaimana ini? Maulidnya kita kerjain, ajarannya kita langgar. Ada enggak yang kalau mandi nongkrong? Ini yang ngaji nih, ada enggak ini? Enggak ada, alhamdulillah. Ada enggak ini? Benerin diri. Nabi itu mandi pakai shower. Shower itu lebih hemat dari dulu. Jangan dikata baru shower. Inilah yang namanya ngaji sejarah. Quran itu menulis sejarah banyak banget. Di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ketika Nabi Yusuf lewat di tempat peragaan situ Zulaikha, peragaan, melihat orang lagi pada pegang apel, ngiris apel, wa qatta'na aydiyahunna, keiris tangannya. Saking melihat gantengnya Nabi Yusuf masuk, perempuan itu terkesima. Itu yang namanya bintang film India tuh. Siapa tuh? Iya, Serokan. Itu kalah gantengnya sama Nabi Yusuf. Begitu. Itu terkagum-kagum, keiris tangan. Mana sejarahnya? Ini kita berbicara peradaban. Kira-kira keiris itu waktu itu ngirisnya pakai batu apa pakai pisau? Hah? Berarti sudah zaman batu, udah zaman pisau. Oh, dulu
Quran sejarah. Shower lah Nabi pakai shower. Iritan pakai gayung, iritan pakai shower. Shower. Waduh, saya nggak punya. Gampang caranya. Apalagi orang Karang Tengah kan banyak pohon-pohon tuh. Lagi yang pohon itu, dia ceret. Kaleng kongguan dibolongin. Gitu lah. Jadi biar ini jangan dibikin susah. Yang penting shower. Ini showernya mahal. Enggak paham. Itu kan teknis. Ini dari butuhin foto kan gitu. Pakai apa? Lama pakai sendal swallow buat tutupnya. Kayak gitu. Ya Allah, jadi aja kita kayak begitu tuh. Hemat. Mati. Jadi belahan pada depan. Kenapa Nabi begitu? Belahan belakang. Ulama tuh doain matinya. Ya karena pakai sholat. Kenapa diri? Biar nggak boros air, kan air ngalir. Jadi nggak banyak air. Kalau nongkrong kan lipatan ini susah ya. Jadi kan perlu disiram. Enak. Itu begitu. Kita saudara tidak perlu kayak salafus saleh. Dia ada namanya Sayyidi Muhammad bin Aslam. Kelupaan dia mandi. Junub duduk. Habis tidur mandinya nongkrong. Keluar dari kamar mandi pakai baju nangis. Dia bertanya si khadimnya, budaknya, ada apa majikanku? Kenapa nangis? Ada yang hilang? Tidak, masih dia nangis. Dia lalu bertanya, karena dia dagang beras. Ada berapa beras di gudang? Stok cuman ada 8 ton dulu. Dari majikan, Tuan 8 ton. Tolong dibagi untuk fakir miskin semua. Jangan dijual. Bagiin. Emang ada apa? Saya sudah melanggar ajaran Nabi Muhammad. Lupa saya mandi nongkrong. Lupa. Sampai 8 ton beras dibagi-bagi. Sebagai menebus kesalahan tidak nyontoh Nabi Muhammad. Kalau kita nggak usah kayak begitu amat. Uang sedih aja orang. Dia serang aja. Ambil lagi begitu-begitu ketinggian. Sudah berapa kali kalau kita mandi junub nongkrong, mandi Jumat nongkrong. Waduh. Kalau nyontoh dia kebol kejual, udah berapa itu? Bisalah kita mentobat pelan-pelan dari umur yang ada, setapak demi setapak nyontoh Nabi Muhammad. Dikit-dikit kalau mandi dir. Jadi sehingga teknologi itu sudah maju kala itu. Kamar mandi nggak perlu gede-gede kalau diri. Kalau pakai shower tuh nggak boros. Kalau pakai kolom, dua koloran dulu diketahui. Kolomnya segede alaihim ajmain. Gede banget. Bisa berenang, benar nggak? Ya Allah. Nah kalau kita suruh begitu, rumah kita kolom doang. Rumah kita kan tipenya RSXS. Apa itu artinya? Rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, sumur dekat, meja makan dekat, tempat tidur dekat,
Ruang tamu dekat, tempat kalau kemana-mana dekat, namanya tempat apa? Iya. Hampir kubisi bangunin lagi dari dapur nyampe pakai kaki. Masuk, habis segitu, strategisnya. Jadi juga perlu memakan banyak tempat. Dipakai oleh bikin-bikin rumah, tipe puasa, tipe itu semua dipakai. Hanya perputaran waktu saja. Siram aja dari rambutnya sambil begini-gini, diserak-serakin. Jangan sampai ada satu helai tak kena air yang Imam Ali bercerita. Sudah disiram. Nah, disinilah niat berperan. Waktu nyiram malam, niat mandi, mengangkat pada sebesar. Kalau dulu dari 10 badanku fardu karena Allah niat. Siram tadi. Habis siram, gosok-gosok, diusap-usap. Masalah sabunan ini teknologi, kemajuan zaman. Saudara mau pakai sabunan enggak apa? Kita nggak usah ribut. Ada orang kayak maulid tuh pakai pedupan, namanya bubur. Ini orang mujak-mujak Nabi. Enggak ngerti. Ini zaman dulu emang begitu. Pakainya begitu. Setanggi, biar mana? Biar ini bid'ah katanya. Tapi saya lihat di mobilnya pakai Pampers sama, cuma modern itu model ya, ini lama sama ya. Kalau ini di bid'ah beda, apalagi mereknya baru lagi. Nah, diribu gosok-gosok. Kenapa gosok-gosok? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, yang tiap malam tidak pernah beliau tidur melainkan selalu mimpi ketemu Rasulullah. Ya tidur tiap malam, setiap malam. Selalu kalau tidur mimpinya ketemu Nabi. Saking bening. Kalau kita nggak usah kayak begitu. Ya, orang tua aja jarang mimpi ketemu orang tua jarang. Yang sering bondur udah jelas. Emang kita pikirannya jelek ya. Jadi Imam Ali itu mimpinya ketemu Nabi. Imam Ali itu mengatakan yang namanya membasuh enggak nyiram doang, kudu dius. Kalau mandi siram doang enggak diusap, enggak sah. Dalam madhab Imam Ali, dalam madhab Imam Syafi'i terbasuhnya badan. Mau yang basuh itu pancoran, curug kata orang Sunda, kata orang Jakartanya air terjun, curug juga, curug Cilember ya air terjun. Itu terserah. Tapi Imam Ali mewajibkan digosok-gosok. Saudara pakai sabun boleh. Kalau zaman dulu pakai kembang. Ada orang mandi kembang warna 7. Ini beda. Tidak ngerti. Emang dulu masih kembang. Modern berubah menjadi sabun. Itu dari kembang juga. Cuman dimodernkan doang. Sampo dari mana? Masalah sabunan masalah saudara pakai merek apa? Krim ekonomi boleh. Itu mah suka-suka saudara. Enggak apa? Boleh. Itu gila badan disamain nama piring. Enggak. Boleh aja suka-suka saudara.
Itu kan orang bisnis aja. Ini sabun muka, ini sabun badan, ya biar beli juga yang ini, beli yang ini, itu kurang dagang. Terserah saudara, itu namanya teknis. Agama tidak mengatur teknis. Gosok badannya, usah, biar kita kena. Yang nyampe aja badannya. Enggak mesti semuanya, kan ada juga yang gak nyampe. Begitu, silakan. Kenapa? Sebablah khurujan min khilafi man awjab, karena keluar dari khilafnya Imam Malik yang mewajibkan kudu digosok. Madhab Syafi'i sunnah saja. Dalam kaidah madhab al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari khilaf ulama muslim, maka madhab Syafi'i. Udah, kemudian sunat men3 kali. Bahasa kita orang nih, pertama mandi, ini cara mandinya. Siram, kepala, badan, kanan, belakang, depan kiri, belakang kiri. Udah kena air. Yang kedua, sabunin. Buang air sabunnya kayak tadi lagi. Udah 2 kali tuh. 3, bilasin. 3 kali mandi. Tuh namanya sunnah, men3 kali. Mandinya begitu. Sunnah tuh kayak gitu. Semuanya tuh yang namanya 3 kali ini apanya? Semuanya mandi begitu, pala jadi 3, tambung kanan 3 depan, kiri juga. Ini teknisnya yang enak, pala siram kayak tadi, sabunin 2 jadi tumis, bilasi 3, nyabut sabun 3. Nanti kalau mandiin mayit saya tidak terangkan di sini, agar supaya pada kajiannya saja biar nggak terlalu panjang. Bagaimana cara? Hampir sama semua mandinya. Apanya yang 3 kali? Gosok-gosok juga 3 kali. Tadi disiram gosok, pakai sabun gosok, pakai ini. Hatta baca bismillah doa sebelum mandi 3 kali, sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi ja'ala al-ma'a tahura wal islama nura. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ulangi 3 kali. Sebelum mandi. Doa-doa itu yang sebagaimana kajian sebelumnya, biar saya nggak ulang banyak. Termasuk doa sesudah mandi, menghadap kiblat, matanya lihat langit. Asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun tidak buta, lihat apa saja, tangannya lihat. Berapa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. 3 kali asyhadu an la ilaha. Habis itu baca Al-Qadar sekali. Tapi enggak diangkat tangannya sambil jalan surat Al-Qadar. Itulah nanti. Kalau pengen sempurna mah enggak asal-asalan. Bagaimana cara-cara kita mandi ini? Biarlah kita benar. Ini semua 3 kali, 3 kali, 3 kali. Sunat dalam mandi. Biar benar mandinya. Lalu bagaimana kalau mandinya di kolam renang? Maklumlah long weekend, puncak. Ayah ini dikasih sama bos villa gratis, ada kolam renang. Udah biar kakinya diam aja nih. Kalau kolam renang blus jadi 3 kali. Kalau dikali
Begitu. Kalau berenang tuh, kalau airnya itu enggak ngalir, kalau berenang namanya. Nantinya kakinya diri, turun lagi, bangun, turun lagi 3 kali, itu udah sama dengan 3 kali. Itu namanya istilah orang dari anak. Enggak, saya memandinya dari jembatan, emang kali begitu. Ya 3 kali nyebur, terus bangun lagi, naik atas terus, saya kayak gitu. Ini kurang mainan kecilnya. Ini kayak gitu. Jadi menurut kaul mu'tamad, jadi dalam kaul mu'tamad itu semuanya sunnah 3 kali. 3 kali, 3 kali, 3 kali. Ini kita harus kerjakan dalam mandi. Itu di antara sunnah-sunnah mandi. Ada sunnah secara umum, nanti kita ngomongin mandi ini banyak. Kalau ngomong sunnah-sunnah, masya Allah banyak sunnah-sunnah yang diatur oleh agama yang begitu banyak. Sama kayak doa wudu, ada kiblat, tangannya di atas, doa yang udah diwudu itulah. Selesai usap wajah, jalan sambil baca surat Al-Quran. Inna anzalna, yang menjadi bahan pertanyaan kita kalau mandi kayak begitu enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah berapa tuh sunnah Nabi yang hilang dari kita? Udah berapa tuh ganjaran yang kita hilang sia-sia? Inilah hidup. Kita benahi setapak demi setapak apa yang Nabi ajarkan, biar kita mulia. Kalau nyentuh sama Nabi itu enak, jadi mulia. Mandi bagus, begitu bagus. Pakailah kita adab-adab Islam ini, sebab ini daripada min mahasini syariah, daripada kebagusan, keindahan dan keluhuran ajaran kita. Tidak ada sudah selengkap ajaran kayak begini. Luar biasa sudah. Terbimbing kita hidup ini, terbimbing, tidak selalu kehidupan. Biar sehari-hari kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini biar tuh mandi, jalanin kayak itu, mandi itu. Diingat-ingat supaya kita lebih sempurna. Kalau begitu saya habis ngaji langsung aja dah sama bini mau tidur, biar langsung saya praktekin, monggo, silakan. Dapat, boleh aja. Yang penting ilmunya diingat-ingat. Ini penting, ajaran agama ini jangan sampai kita lupakan. Kita tidak usah yang tinggi-tinggi ajaran Nabi, yang sehari-hari aja yang kita alami ini kita amali benar, biar kita bagus sebagai muslim. Bilalah kita maulid, kita sekarang belajar mandinya Nabi, besok belajar makannya Nabi, besok belajar cara berpakaian Nabi, dikit-dikit aja, biar kita ini menjadi mulia. Tidak usah kita yang tinggi-tingginya, wis yang sederhana-sederhana. Kata ulama, al-muhim as-sayr lal usul. Yang paling penting kita berjalan dulu lah, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit. Ajaran Nabi ini kita amali dikit-dikit aja, nanti juga lama-lama kan. Asal kita amalin aja ajaran ini. Untuk apa? Untuk memuliakan kita. Nyontoh Nabi. Kita tidaklah seperti sahabat-sahabat Nabi. Kalau ngomongin sahabat Nabi, ambil contoh siapa ya? Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya Rabbana. Ada pohon di Madinah.
Saya ambil contoh nih pohon, saudara. Ini jalanan. Itu setiap lewat sini nih Ibnu Umar muter dulu di pohon ini 3 kali. Kudanya, untanya, udah 3 kali jalan lagi. Ntar lewat sini lagi, muter 3 kali, jalan lagi. Sampai ditanya tuh sama muridnya, namanya Imam Nafi'. Ukurannya berdekatan. Nafi' di Madinah. Imam Malik itu muridnya Nafi'. Jadi Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Nafi'. Nafi' punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya guru namanya Rasulullah. Islam begitu. Ditanya kenapa ente muter begini? Kata beliau, saya lihat Nabi satu hari lewat ini muter 3 kali baru jalan lagi. Muridnya nanya, mungkin aja untanya Nabi kala itu enggak terkendali jadi pakai muter-muter. Kata Ibnu Umar, gue kagak mau pikirin apa binal apa kagak kala itu. Yang penting yang Nabi kerjakan saya kerjakan. Saya nggak mau mikirin itu. Begitulah para sahabat. Ya kita sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam. Segini dulu dan ada yang ditanya dari materi ini atau terus silakan. Baik.